Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih teman-teman semuanya? Yang lagi dengerin aku dari rumah, di jalan, dan dimanapun semoga semuanya lagi dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Perkenalkan aku Putri Ramel Utami dan kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama teman aku Rizka. Halo Rizka. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Rizky Hedianti dan kali ini mau nemenin Kowe untuk ngisi podcast nih. Karena denger-dengar hari ini topiknya beneran seru dan pastinya bermanfaat buat teman-teman dengerin. Benar banget, hari ini topiknya beneran seseru itu karena kita mau bahas fenomena yang sebenarnya tuh dari dulu udah sering terjadi ya, khususnya di negara Indonesia. Iya, tapi sayangnya fenomena yang sering terjadi khususnya di Indonesia ini bukan fenomena yang baik ya, justru kebalikannya nih. Fenomena yang bisa dibilang buruk banget malah bahkan bisa secara perlahan menghancurkan bangsa Indonesia. Setuju banget, fenomena yang pastinya ini udah nggak asing lagi di telinga kita semua, apalagi sih kalau bukan korupsi. Nah, sebelum bahas lebih jauh tentang korupsi ini, aku mau kasih tahu sedikit informasi tentang kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kalau ternyata nih teman-teman berdasarkan data KPK, itu ada 1.261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2004 sampai dengan 3 Januari 2022. Wah, masif banget ya teman-teman. Ternyata tindakan korupsi di Indonesia ini, waduh, kalau gitu bisa dibilang negara Indonesia ini adalah salah satu negara yang darurat akan korupsi ya. Tapi sayang banget, padahal sebenarnya Indonesia itu negara yang kaya akan kekayaan alam. Tapi ternyata negara yang kaya akan alam itu belum tentu sumber daya manusianya juga kaya akan moral. Benar banget, tindakan korupsi ini tuh benar-benar harus segera diberantas sampai negara Indonesia ini jadi negara yang benar-benar bebas dari tindakan korupsi apapun ya, Kak. Setuju, tapi kadang tanpa kita sadari ada banyak hal yang kita lakuin dan ternyata hal yang kita lakuin itu termasuk ke dalam tindakan korupsi loh. Iya ya, dan sebenarnya ada beberapa contoh tindakan korupsi kecil yang kita lakuin tanpa sadar di kehidupan sehari-hari nih. Contohnya kayak mencontak, nitip absen, ataupun mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Waduh, miris banget ya. Dan sebenarnya perilaku seperti mencontek, titip absen yang tadi Poe sebutin itu semacam jadi bibit kecil atau awalan yang nantinya akan membuat kita jauh lebih berani untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti korupsi uang rakyat. Waduh, itu ngeri banget sih ya. Iya bener banget nih. Nah makanya nih aku mau ingetin teman-teman yang lagi dengerin kita untuk kita stop deh gitu untuk melakukan hal kayak gitu. Karena secara nggak langsung itu tuh semacam meracuni diri kita sendiri sama hal yang buruk ya. Dan pastinya hal-hal yang meracuni kita itu bakal kasih dampak yang sangat buruk juga nih ke kita. Bener banget, Po. Kita harus mulai jadi orang yang anti korupsi ya, teman-teman, untuk kebaikan kita bersama juga. Benar banget. Dan sebenarnya untuk jadi orang yang anti korupsi itu gampang banget ya. Cukup untuk jalan dengan ya udah jalan lurus aja gitu, nggak usah aneh-aneh dan jangan sampai tergiur sama hal-hal yang instan. Nah, betul banget. Karena hal yang instan itu cuma ada mie instan, ya kan? Dan untuk jadi sebuah mie yang siap disantap juga nggak instan sebenarnya perjalanannya, teman-teman. Karena butuh didihin air, masukin mie, dan lain sebagainya sampai si mie itu siap untuk disajikan loh. Setuju banget. Apalagi nih kita sebagai generasi muda gitu kan, generasi penerus bangsa yang nantinya itu akan melanjutkan perjuangan para pahlawan kita nih. Tentunya kita harus punya pribadi yang baik dan anti korupsi. Iya, betul. Kalau generasi mudanya udah suka korupsi, nanti negara Indonesia mau dibawa kemana ya kan? Iya, setuju banget. Makanya nih kita mulai dari sekarang untuk terus bisa mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi untuk memperkuat jati diri kita. Iya, dan mungkin teman-teman masih bingung nih tentang apa sih 9 nilai anti korupsi. Nah, jadi ada 9 nilai anti korupsi yang benar-benar harus diimplementasiin sama semua masyarakat nih. Itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, pekerja keras, mandiri, dan juga sederhana. Oke, mantap sekali. Ini aku mau ingetin juga nih buat teman-teman, jangan lupa ya untuk terus berusaha untuk bisa mengimplementasikan 9 nilai anti korupsi tadi. Karena sebenarnya gampang banget ya kalau dipikir-pikir untuk bisa mengimplementasikan 9 nilai anti korupsi itu. Iya, segampang itu ternyata ngimplementasiin 9 nilai anti korupsi. Gak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari loh. Nah, supaya teman-teman lebih ingat nih, supaya tetap jadi pribadi yang anti korupsi, aku mau ngasih tagline nih. Ini seru banget tuh. Gimana tuh tagline-nya, Kak? Nah, jadi tagline-nya itu, bangsa yang maju dimulai dari generasi muda yang
anti korupsi. Wih, keren banget tuh. Oke deh, mungkin cukup segitu aja dari aku dan Rizka. Aku mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman karena udah mau dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman yang dengerin bisa tetap happy terus dan semangat dalam menjalani hari-harinya. Iya, dan semoga semua yang kita sampaikan hari ini tentang anti korupsi bisa bermanfaat buat teman-teman yang dengar. Dan jangan lupa untuk selalu ingat kalau tindakan korupsi itu benar-benar tindakan yang tidak bisa ditolerir. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke tindakan yang gak benar ya teman-teman. Setuju banget. Oke deh, mungkin cukup sekian dari podcast kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.